Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada seluruh peserta Seminar Nasional Matematika 2020. Perkenalkan, saya Putri Dianti, mahasiswa Matematika UNES tahun 2016 sebagai pemakalah dengan judul Pemodelan Matematika Penyebaran Penyakit Coronavirus Disease 2019 dengan Karantina. Virus corona merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan suatu infeksi pernapasan. Pada tahun 2002, virus corona menyebabkan suatu wabah penyakit yang disebut dengan SARS. Kemudian pada tahun 2012, virus ini kembali menjadi penyebab suatu penyakit baru yang pertama kali di Arab Saudi dan diberi nama dengan MERS. Kemudian pada tahun 2019, virus ini muncul kembali menyebabkan suatu penyakit yang disebut dengan Coronavirus Disease 2019 atau biasa disebut COVID-19. Virus ini menyebar ke berbagai negara di belahan dunia termasuk Indonesia. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mencegah penularan penyakit tersebut, salah satunya yaitu karantina. Dari hari ke hari, kasus terinfeksi semakin banyak, tak terkecuali di Indonesia. Kasus COVID-19 sudah menyebar ke berbagai wilayah di Indonesia, dan data yang dapat diakses di laman covid.go.id terpantau naik setiap harinya. Pada tahun 2012, B telah memodelkan suatu penyakit yang disebabkan oleh coronavirus, yaitu penyakit MERS dengan karantina. Kemudian pada tahun 2020, Liu dan kawan-kawan memodelkan penyakit COVID-19 dengan model Siru. Rumusan masalah dari penelitian ini ada dua. Yang pertama yaitu terkait model matematika pada penyebaran COVID-19 dengan karantina. Dan yang kedua yaitu analisis titik keseimbangan pada penyakit COVID-19 dengan model SEIGR. Dan tujuan dari penelitian ini menurunkan model dan menganalisis matematika pada penyebaran COVID-19 dengan pengaruh karantina. Dalam penelitian kali ini, metode dibagi menjadi 5 tahap. Yang pertama yaitu penentuan masalah. Dalam tahap ini yaitu mengikuti tren atau hot topic fenomena yang sedang terjadi di Indonesia maupun di global. Kemudian menganalisis suatu masalah yang terjadi dari fenomena tersebut. Yang kedua yaitu merumuskan masalah. Tahap ini dimaksudkan untuk merumuskan permasalahan dengan jelas sehingga mempermudah pembahasan. Yang ketiga yaitu studi pustaka. Studi pustaka adalah menelaah sumber pustaka yang digunakan untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan di dalam penelitian dan juga mengumpulkan informasi dan data dari web Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO dan juga Kemenkes RI terkait pandemi COVID saat ini. Yang keempat yaitu analisis dan pemecahan masalah, dan yang terakhir yaitu penarikan kesimpulan. Pada penelitian kali ini, pembahasan dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu menentukan model matematika dari penyakit COVID-19. Yang kedua yaitu menentukan titik keseimbangan. Yang ketiga menentukan angka rasio reproduksi dasarnya. Dan yang terakhir yaitu menentukan titik kestabilan. Pada penelitian kali ini membahas model matematika untuk penyebaran penyakit COVID-19 dengan karantina, di mana model dibagi menjadi 5 kelas. Yang pertama yaitu kelas susceptible, berisi banyaknya individu yang rentan terinfeksi pada waktu T. Yang kedua yaitu kelas expose, yang merupakan banyak individu yang tertular virus tetapi belum menunjukkan gejala klinis dan berada dalam pengawasan. Yang ketiga yaitu infected, yang merupakan banyak individu PDP ditambah dengan banyak individu terinfeksi. Yang keempat yaitu quarantine, merupakan banyak individu di karantina pada waktu T. Dan yang terakhir yaitu recover, yang merupakan banyak individu yang telah sembuh dari penyakit atau bebas penyakit. Dari 5 variabel yang telah ditentukan, kemudian dapat dibuat sebuah diagram transfer seperti di bawah ini, dengan beberapa parameter yang menyatakan A merupakan laju rekrutmen, beta merupakan laju individu rentan menjadi individu expose, theta laju individu expose menjadi PDP atau terinfeksi, mu1 laju kematian alami, mu2 laju kematian akibat penyakit COVID-19, P merupakan individu expose di karantina, eta laju individu di karantina menjadi individu PDP atau terinfeksi, varpi laju individu PDP atau terinfeksi di karantina, gamma laju individu sembuh atau bebas penyakit. Kemudian, dari diagram transfer tersebut, terbentuklah suatu sistem persamaan pada sistem 1. Untuk mencari titik keseimbangan dari sistem 1, yaitu dengan cara membuat nilai 0 ruas kanan sistem tersebut, sehingga diperoleh sistem persamaan 2 seperti pada layar. Dengan mengoperasikan sistem persamaan 2, sehingga diperoleh teorema 1 yang berbunyi yaitu 1. Titik keseimbangan bebas penyakit P0 sama dengan S sama dengan A per mu 1, E sama dengan 0, I sama dengan 0, dan R sama dengan 0. Yang kedua yaitu titik keseimbangan endemik P1, S bintang, E bintang, I bintang, C bintang, R bintang, dengan nilai parameter seperti di bawah ini.
Angka reproduksi dasar merupakan parameter yang digunakan untuk mengetahui tingkat penyebaran penyakit COVID-19. Dengan menentukan nilai rasio reproduksi dasar atau R0, dapat diketahui apakah penyakit COVID-19 akan menyebar atau tidak di dalam suatu populasi. Suatu syarat untuk menentukan angka rasio reproduksi dasar yaitu jika nilai I bintang lebih dari 0. Berdasarkan titik keseimbangan endemik P1 diperoleh, I bintang dengan parameter tersebut lebih dari 0 ketika dioperasikan akan menghasilkan R0 seperti itu. Kemudian mengembalikan ke bentuk semula, di mana X sama dengan mu1 plus mu2 plus varpi dan Y sama dengan mu1 plus mu2 plus eta plus gamma, diperoleh R0 final seperti pada layar. Analisis kestabilan diperoleh berdasarkan nilai eigen dari matriks Jacobian melalui metode linearisasi. Matriks J bintang P merupakan matriks Jacobian dari sistem persamaan 1. Yang pertama yaitu menganalisis kestabilan di sekitar titik keseimbangan bebas penyakit. Karena nilai I sama dengan 0 dan S sama dengan A per mu1, maka substitusikan nilai I dan S ke dalam matriks di J bintang P0. Dari langkah tersebut diperoleh kesimpulan yaitu titik keseimbangan P0 dikatakan stabil asimtotik lokal apabila R0 lebih dari 1 dan memenuhi syarat tersebut. Berdasarkan analisa yang telah dilakukan, diperoleh teorema 2 seperti di bawah ini. Selanjutnya yaitu menganalisis kestabilan di sekitar titik keseimbangan endemik J bintang P1 dari matriks Jacobian tersebut dengan cara determinan delta I min J bintang P1 sama dengan 0, kemudian ketemu dengan nilai-nilai eigen dari matriks tersebut dan mensubstitusikan I bintang dan S bintang ke dalam nilai-nilai eigen tersebut. Sehingga dari analisis tersebut diperoleh kesimpulan titik keseimbangan P1 dikatakan stabil asimtotik lokal apabila R0 lebih dari 1 dan memenuhi dua syarat tersebut. Dari hasil analisa yang telah dilakukan sebelumnya diperoleh teorema 3 yaitu dipunyai R0 dan titik equilibrium endemik P1 sama dengan S bintang, E bintang, I bintang, Hi bintang, R bintang seperti di bawah ini akan stabil asimtotik lokal jika R0 lebih dari 1. Simpulan dari penelitian kali ini yaitu diperoleh yang pertama, model matematika yang dibangun adalah model susceptible, exposed, infected, quarantine, dan recover pada penyebaran COVID-19 dengan pengaruh karantina yaitu pada sistem persamaan 1. Yang kedua yaitu menghasilkan titik keseimbangan endemik dan non-endemik pada teorema 1. Dan yang ketiga yaitu menghasilkan analisis kestabilan titik keseimbangan endemik dan non-endemik pada teorema 2 dan juga pada teorema 3. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu dan terhindar dari penyakit COVID-19. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.